Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi di sini masih membacakan Memoir Sang Mujahid, episode yang ke-6. Haris Mujahid, Sang Pengembara. Sosok Ustadz Haris yang selalu aktif belajar membuat beliau ingin terus melakukan banyak hal, terutama demi umat. Kali ini kegelisahan akan masalah kesehatan yang sering beliau alami dan orang-orang di sekitarnya pun memacu Ustadz Haris untuk mencari jalan pengobatan tradisional. Ustadz Haris percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan penawar untuk segala jenis penyakit di muka bumi ini, sehingga PR-nya adalah menemukan itu. Hal ini selaras dengan keyakinan beliau akan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli da'in dawaun, yang artinya semua penyakit ada obatnya. Hadis rawahu Bukhari. Bukti keseriusan Ustadz Haris dalam mencari pengobatan terekam sebagai perjalanan panjang penuh perjuangan. Tidak pernah puas diri beliau akan satu ilmu, satu sumber informasi, ataupun satu pengalaman saja. Pencarian itu terus beliau lakukan, laksana seorang anak pramuka yang sedang melaksanakan misi penjelajahan. Beliau terus mencari hingga luar negeri, sampai mampu menemukan pengobatan terbaik yang bisa menjadi solusi bagi umat. Subjudul yang pertama, bermula dari bekam. Keinginan Ustadz Haris untuk terus melebarkan sayap di dunia dakwah tetap tidak terbendung, meski sebelumnya pernah mengalami masa pahit di usaha membangkitkan ekonomi umat. Seakan tidak ada rasa kapok atau trauma dalam diri untuk mengabdikan hidup secara total di jalan yang hanya diminati sedikit orang ini. Belum lagi, jalan ini sudah jelas akan dipenuhi dengan perjuangan berat dan rasa tidak nyaman. Alhamdulillah, kondisi dari bisnis yang Ustadz Haris geluti mulai lancar kembali. Ustadz Haris kemudian mulai memikirkan lagi tentang sesuatu yang dapat dilakukan bagi kebaikan banyak orang. Beliau memang tidak bisa tinggal diam setelah satu urusan dirasa telah cukup terkendali. Selalu ada saja yang ingin Ustadz Haris lakukan untuk mengambil peran di jalan kebermanfaatan yang lain. Selepas masa-masa sulit yang dilalui di luar negeri dalam mengurus penerbitan buku tahun 2004, Ustadz Haris kembali ke tanah air untuk melanjutkan tugas beliau. Hal lain yang juga mendasari kepulangan beliau adalah keinginan selama di luar negeri untuk mencoba sesuatu yang baru di tanah air. Namun, saat itu belum terpikir apapun mengenai rencana atau kegiatan yang ingin dilakukan. Namun, pada suatu ketika, Ustadz Haris teringat mengenai kondisi orang tua beliau yang sedang mendapat ujian sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu beliau terkena stroke dan ayah beliau menderita sakit jantung. Sang ibu yang stroke rutin melakukan check up dan terapi ke rumah sakit. Sang ayah pun demikian. Selama melakukan ikhtiar-ikhtiar atas sakit tersebut, tidak terhitung lagi berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan. Di samping keprihatinan terhadap keluarga pribadi, beliau juga menaruh simpati kepada orang-orang yang menderita sakit, tetapi harus mengeluarkan banyak uang untuk upaya penyembuhannya. Apalagi bila biaya yang besar itu tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Sakit yang diterita tidak kunjung sembuh dan pada beberapa kasus justru semakin memburuk. Hal ini menjadi kegelisahan besar dalam benak Ustadz Haris. Apakah iya
orang sakit harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Apakah tidak ada jalan lain? Kekalutan pikiran Ustadz Haris kian besar saat teringat juga dengan kedua putranya yang berkebutuhan khusus. Hati beliau tidak tega saat melihat banyak orang diuji dengan masalah kesehatan seperti yang terjadi pada keluarga tercinta. Beliau percaya bahwa pasti ada jalan lain yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk menjawab masalah ini. Ustadz Haris hanya meyakini bila semua persoalan yang seolah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beliau itu pasti ada solusinya di dalam Islam. Beliau hanya belum mengetahuinya saja. Ustadz Haris pun terus memutar otak dan berpikir untuk mencari cara menyelesaikan permasalahan itu. Tekadnya pun semakin menguat karena masalah-masalah tersebut juga menimpa orang-orang tercintanya. Di tengah usaha Ustadz Haris untuk kesembuhan orang tua, beliau mulai berpikir mengenai sebuah pengobatan yang disebutkan dalam Islam. Saat itu, beliau sedang membaca salah satu hadis yang menyebutkan bila habatus sauda adalah obat mujarab sesuai sunnah Rasul. Habatus sauda sendiri adalah biji jintan hitam khas Timur Tengah yang biasa digunakan untuk pengobatan herbal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tanpa berlama-lama, meski belum paham ilmunya, Ustadz Haris langsung memberikan habatus sauda kepada sang ibu. Ustadz Haris berharap ada hal baik yang akan dirasakan oleh perempuan yang amat beliau cintai itu. Namun habatus sauda yang diberikan justru membuat mulut sang ibu kering dan banyak mengeluarkan air liur. Ustadz Haris menyimpulkan bahwa pasti ada ketentuan khusus dalam penggunaan habatus sauda. Tetapi pada saat itu beliau belum memiliki informasi lebih dalam tentang ketentuan tersebut. Di tengah perjalanan mencari cara pengobatan yang berlandaskan Islam, Ustadz Haris menemui satu momentum ketika beliau sedang menempuh perjalanan ke suatu tempat. Saat itu beliau tidak mengemudi sendiri, ada sopir yang menyertainya. Nama beliau Ridwan. Beliaulah yang setia menemani perjalanan Ustadz Haris ke berbagai tempat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas Ustadz Haris. Bagi Ustadz Haris, Pak Ridwan bukanlah orang yang sekedar mengantar kemanapun beliau pergi. Namun Pak Ridwan juga orang yang ingin beliau bimbing dalam bidang ilmu pengobatan. Oleh karena itu, Ustadz Haris selalu memberikan kesempatan kepada Pak Ridwan untuk terus belajar. Hal tersebut menjadikan Pak Ridwan salah satu orang terdekat Ustadz Haris di luar keluarga beliau. Awal mula kerjasama Ustadz Haris dengan Pak Ridwan bermula pada tahun 1999. Saat itu, Pak Ridwan diminta oleh ayah Ustadz Haris untuk bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, Pak Ridwan kemudian sempat mencari pengalaman kerja keluar, meski akhirnya kembali lagi ke keluarga Ustadz Haris pada tahun 2004. Setelah itu oleh ayah Ustadz Haris, Pak Ridwan lantas diminta menemani sekaligus menjadi sopir bagi anaknya yang akan pulang dari Belanda. Kedekatan keduanya akhirnya mulai terjalin sejak saat itu. Hal ini karena hampir setiap waktu Pak Ridwan dan Ustadz Haris berada dalam satu mobil. Percakapan atau obrolan pun tidak dapat terpisahkan, mulai dari hal ringan
seperti makanan kesukaan dan hobi, hingga urusan yang lebih besar seperti visi akhirat. Selain dari komunikasi yang kerap terjadi dalam mobil, penyebab lain yang membuat keduanya begitu akrab adalah suasana keakraban di keluarga Ustadz Haris. Bagi Pak Ridwan, keluarga Ustadz Haris seperti telah menganggap dirinya sebagai salah satu bagian dari keluarga. Tidak pernah sekalipun Pak Ridwan mengalami perlakuan yang tidak enak, direndahkan, dimarahi, dicaci, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian menjadikan Pak Ridwan kini setia menjadi soulmate, sekaligus sopir yang mendampingi Ustadz Haris kemana saja. Beliau adalah sahabat setia Ustadz Haris yang selalu mendampingi dalam melakoni pekerjaan terkait visi di pengobatan ini. Kedekatan tersebut terkadang membuat Bu Sania sendiri suka bercanda bahwa beliau cemburu karena kemanapun Ustadz Haris selalu bersama Pak Ridwan. Di perjalanan kali ini pun Ustadz Haris senantiasa ditemani oleh Pak Ridwan. Seperti biasa, untuk menghindari kebosanan selama di mobil, mendengarkan radio adalah pilihan yang tepat. Ustadz Haris lantas meminta Pak Ridwan menyalakan radio di dalam mobil. Dipilihlah siaran yang kiranya menarik lewat saluran frekuensi radio tersebut. Tanpa sengaja, ketika itu ada siaran yang berisi ceramah mengenai bekam. Bekam adalah salah satu metode pengobatan yang dikenal dalam ilmu Tibun Nabawi, yaitu ilmu-ilmu pengobatan yang berdasarkan ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini dia Wan, yang nantinya akan membantu banyak umat untuk masalah kesehatan mereka. Bagaimana? Seru Ustadz Haris kepada Pak Ridwan saat pertama kali mendengar siaran radio itu. Boleh juga nih Ustadz. Menarik sepertinya untuk kita dalami, kata Pak Ridwan menanggapi. Radio yang menyiarkan siaran tersebut adalah MKFM. Radio ini mengudara pertama kali pada tahun 2001 dan dikenal oleh para pendengar setianya dengan slogan Inspirasi Keluarga Indonesia. MKFM sendiri adalah sebuah radio yang dikembangkan oleh komunitas dakwah di Kota Bandung. Tidak heran bila siaran acaranya banyak berhubungan dengan keislaman. Ustadz Haris pun tidak lagi mengganti-ganti siaran radio pada perjalanan kali itu karena materi yang disampaikan menarik bagi beliau. Ustadz Haris dan Pak Ridwan begitu fokus pada informasi yang disampaikan. Keduanya tampak antusias menyimak tiap kalimat yang terlontar dari sang pemateri, yakni seorang ustadz yang ahli dalam masalah pengobatan Islam. Sambil diskusi dengan Pak Ridwan, banyak hal berputar di kepala Ustadz Haris memikirkan kemenarikan dari jenis pengobatan ini. Alasan keseriusan Ustadz Haris dalam menyimak acara di radio tersebut, selain merasa menemukan solusi sehat sesuai Islam, juga karena beliau dan keluarga memang sering dilanda sakit. Berbagai upaya berobat seperti pada umumnya telah beliau dan keluarga lakukan, tetapi tetap belum memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, saat mendengar pengobatan bekam, beliau laksana mendapat satu hal baru yang menjadi tawaran solusinya. Sejak perkenalan pertama Ustadz Haris dengan channel Radio MKFM di tahun 2004, beliau pun rutin menyimak siaran-siaran di dalamnya, khususnya di acara yang membahas tentang pengobatan dalam Islam yang menyapa setiap Sabtu pagi. Sejak itu, tidak pernah sekalipun Ustadz Haris tertinggal menyalakan dan mendengarkan siaran radio tersebut. Nah, pemirsa, bekam itu apa sih? Ternyata ini adalah subjudul yang kedua. Insya Allah akan saya bawakan pada video selanjutnya. Karena itu mohon dengan sangat untuk tetap pada kanal Bacain dan
Jangan lupa like, comment, dan share ya. Terima kasih.